Konsep pendidikan industri terjadi pada akhir abad ke-19, ketika segala aspek kehidupan manusia berubah akibat revolusi industri. Ketika teknologi dalam industri digunakan dan terbukti efektivitas dan efisiensinya, maka orang-orang pada masa itu mulai berpikir untuk menerapkannya dalam dunia pendidikan. James Monroe adalah orang pertama yang menghubungkan antara industri dengan pendidikan. Monroe memandang pemecahan masalah pendidikan harusnya melihat proses produksi dalam sebuah industri, di mana barang mentah diproduksi, sehingga hasilnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ia berujar, kita membutuhkan sistem seperti industri, di mana kita menyiapkan anak-anak untuk siap bekerja. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan apa yang diperlukan dan apa yang harus dibuang, mana yang memerlukan sentuhan teknologi, dan melihat apa dan mengapa siswa gagal. Dalam konsepnya, Monroe menganalogikan sekolah akan beroperasi layaknya sebuah industri, di mana siswa diibaratkan sebagai bahan mentah, guru sebagai operator, sekolah sebagai pabrik, metode dan cara pengajaran sebagai proses. Sementara untuk menyelenggarakan pendidikan, dianalogikan sebagai harga yang harus dibayar untuk memenuhi kebutuhan pasar. Namun banyak yang berkomentar dan menganggap konsep ini dengan skeptis. Hingga akhirnya, beberapa tahun kemudian, Charters menjelaskan secara halus konsep pendidikan Monroe. Charters menjelaskan bahwa apa yang dikatakan oleh Monroe ada benarnya. Ia mencoba membandingkan antara pendidikan dengan engineering, melalui definisi dari engineering sebagai dasarnya. Dan ditemukanlah 4 kesamaan antara pendidikan dan engineering. Yang pertama, baik pendidikan maupun engineering berlangsung secara sistematis. Sebagai contoh, jenjang kelas dalam sekolah. Yang kedua, engineering adalah aplikasi dari ilmu pengetahuan atau sains. Bukankah para teknisi mempelajari dan mengaplikasikan apa yang mereka pelajari di sekolah? Contohnya fisika, matematika, dan kimia. Yang ketiga, menekankan pada penggunaan sumber daya dengan efisien. Maksudnya adalah bahwa sekolah hendaknya menggunakan seluruh sumber daya yang ada, baik tujuan maupun biaya pendidikan secara efisien. Dan yang terakhir, tujuannya untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Bukankah tujuan pendidikan memang untuk itu?